Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu pada pertemuan kali ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Ilmu Sosial Dasar dengan anggota Cintawati NPM 20506076, Raya Amanda Nur Islami NPM 20506054, Pina Pazriani Latifa dengan NPM 20506079, dan saya Winnie Duiria dengan NPM 20506060. Di sini kami akan membahas materi tentang pelapisan sosial dan kesamaan derajat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pelapisan sosial. Apa sih pelapisan sosial itu? Jadi, pelapisan sosial adalah pembedaan antar warga dalam masyarakat ke dalam kelas-kelas sosial secara bertingkat. Wujudnya adalah terdapat lapisan-lapisan di dalam masyarakat. Di antaranya ada kelas sosial tinggi, ada kelas sosial sedang, dan ada kelas sosial rendah. Pelapisan sosial merupakan pembedaan tinggi dan rendahnya kedudukan atau posisi seseorang di dalam kelompoknya bila dibandingkan dengan posisi seseorang dari kelompok lain. Dasar, tinggi, atau rendahnya pelapisan sosial seseorang itu disebabkan oleh bermacam-macam perbedaan, seperti kekayaan di bidang ekonomi, nilai-nilai sosial, serta kekuasaan dan wewenang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teori-teori pelapisan sosial. Di sini terdapat 5 teori tentang pelapisan sosial. Yang pertama, teori dari Aristoteles. Aristoteles menyatakan bahwa di dalam tiap negara terdapat 3 unsur, yaitu mereka yang hidupnya kaya sekali, mereka yang hidupnya melarat sekali, dan mereka yang berada di antara tengah-tengahnya. Yang kedua, teori dari Profesor Dr. Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi SHMA. Mereka menyatakan bahwa selama di dalam masyarakat pasti mempunyai sesuatu yang dihargai olehnya, dan setiap masyarakat pasti mempunyai sesuatu yang dihargai. Yang ketiga adalah teori dari Phil Pedro Pareto. Ia menyatakan bahwa ada 2 kelas yang senantiasa berada di setiap waktunya, yaitu golongan elit dan golongan non-elit. Menurut dia, pangkal daripada perbedaan itu karena ada orang-orang yang memiliki kecakapan, watak, keahlian, dan kepastian yang berbeda-beda. Teori yang keempat berasal dari Gaetano Massoa dalam The Ruling Class, menyatakan bahwa di dalam seluruh masyarakat, dari setiap masyarakat yang kurang berkembang sampai kepada masyarakat yang paling maju dan penuh kekuasaan, terdapat 2 kelas yang selalu muncul, yaitu kelas pertama yang jumlahnya sedikit dan kelas kedua yang jumlahnya lebih banyak. Terakhir yaitu berasal dari Karl Marx. Karl Marx menjelaskan bahwa terdapat 2 macam di dalam masyarakat, yaitu kelas yang memiliki tanah dan alat-alat reproduksi lainnya, dan kelas yang tidak mempunyainya dan hanya memiliki tenaga untuk disumbangkan di dalam proses produksi. Dari uraian di atas disimpulkan jika masyarakat terbagi menjadi beberapa lapisan-lapisan sosial, yaitu ukuran kekayaan, ukuran kekuasaan, ukuran kehormatan, dan ukuran ilmu pengetahuan. Saya Cintawati dengan NPM 2050600076. Proses terjadinya pelapisan sosial.
Yang pertama, terjadinya dengan sendiri. Proses ini berjalan sesuai dengan pertumbuhan masyarakat itu sendiri. Karena sifatnya yang tanpa disengaja inilah, maka bentuk lapisan dan dasar dari lapisan itu bervariasi menurut tempat, waktu, dan kebudayaan masyarakat di mana sistem itu berlaku. Yang kedua, terjadi dengan disengaja. Tujuan dari dibentuknya lapisan ini adalah untuk mengejar tujuan bersama. Dalam sistem pelapisan ini, ditentukan secara tegas adanya wewenang dan kekuasaan yang diberikan kepada seseorang. Sistem pelapisan ini misalnya dalam organisasi pemerintahan, organisasi kepartaian, perusahaan-perusahaan besar, dan lainnya. Kriteria yang menyebabkan terjadinya stratifikasi sosial. Yang pertama, ukuran kekayaan. Seseorang yang memiliki kekayaan paling banyak termasuk ke dalam lapisan teratas. Kekayaan tersebut dapat dilihat melalui ukuran rumah, kendaraan pribadi, luas kepemilikan tanah, cara berpakaian, dan sebagainya. Yang kedua, ukuran kekuasaan. Seseorang yang memiliki wewenang terbesar menempati lapisan paling atas. Misalnya, seorang presiden, menteri, gubernur, wali kota, dan yang paling rendah adalah ketua RT. Yang ketiga, ukuran kehormatan. Seseorang yang paling dihormati dan segani secara sosial dalam masyarakat biasanya menduduki tempat paling tinggi dalam sebuah masyarakat, terutama dalam masyarakat yang masih tradisional. Biasanya, mereka adalah kelompok ulama atau kiai, ustadz, kepala suku, orang tua, atau seseorang yang memiliki jasa terhadap masyarakat. Dalam hal ini adalah seorang pahlawan. Yang keempat, ukuran ilmu pengetahuan. Umumnya, seseorang atau kelompok yang memiliki derajat pendidikan yang tinggi biasanya menduduki posisi tertinggi dalam masyarakat. Biasanya, seorang sarjana lebih tinggi posisinya ketimbang lulusan sekolah menengah atas. Dampak-dampak dari adanya pelapisan sosial. Yang pertama, dampak positif. Dampak positif dari pelapisan sosial adalah adanya kemauan dari setiap individu di dalam masyarakat untuk bersaing untuk berpindah kasta, sehingga mendorong setiap individu untuk bekerja keras. Dampak negatif. Yang pertama, persaingan. Persaingan merupakan proses sosial di mana orang perorangan atau kelompok manusia yang terlibat dalam proses tersebut saling berebut untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan yang pada masa tertentu menjadi pusat perhatian publik. Dengan cara menarik perhatian publik atau dengan mempertajam prasangka yang telah ada. Kedudukan menjadi hal yang diperebutkan, sebab di dalamnya terdapat otoritas atau kewenangan. Pernyataan yang menggambarkan adanya persaingan di bidang ekonomi dapat diketahui melalui peristiwa di desa. Orang menghitung orang lain dengan ukuran kekayaan, atau setidaknya mempunyai lahan pertanian. Hal ini membuat orang akan berlomba-lomba untuk mendapatkan kekayaan yang lebih dari yang lain dan membuat rasa iri yang besar terhadap satu sama lain. 2. Kontravensi. Pernyataan yang menggambarkan perbuatan melemparkan beban pembuktian kepada orang lain dapat diketahui melalui peristiwa di mana Hans yang mengatakan bahwa tuan-tuan kaya yang hanya membawa kemiskinan dan kesusahan bagi seluruh kelas. Yang ketiga, konflik. Konflik merupakan proses sosial di mana masing-masing pihak yang berinteraksi berusaha untuk saling menghancurkan, menyingkirkan, mengalahkan karena berbagai alasan seperti rasa benci atau permusuhan dan iri. Pernyataan ini tergambar melalui peristiwa di mana orang kaya dengan kelimpahannya menekan kemiskinan bagi yang miskin. Keempat, etnosentrisme. Etnosentrisme dipahami sebagai mengagungkan kelompok sendiri. Dapat terjadi dalam stratifikasi sosial yang ada dalam masyarakat. Mereka yang berada dalam stratifikasi sosial atas akan menganggap dirinya adalah kelompok yang paling baik dan menganggap rendah dan kurang bermartabat kepada mereka yang berada pada stratifikasi sosial rendah. 5. Konflik sosial. Perbedaan yang ada di antara kelas sosial dapat menyebabkan terjadinya kecemburuan sosial maupun iri hati. Jika kesenjangan karena perbedaan tersebut tajam, tidak menutup kemungkinan terjadinya konflik sosial antara kelas sosial satu dengan kelas sosial yang lain.
Misalnya, demonstrasi buruh menuntut kenaikan upah atau peningkatan kesejahteraan dari perusahaan di mana mereka bekerja adalah salah satu konflik yang terjadi karena stratifikasi sosial yang ada dalam masyarakat. Stratifikasi sosial kadang akan membedakan warga masyarakat menurut kekuasaan dan pemilikan materi. Kriteria ekonomi selalu berkaitan dengan aktivitas pekerjaan, kepemilikan kekayaan, atau kedua-duanya. Saya akan menjelaskan tentang perbedaan sistem pelapisan sosial di masyarakat. Pertama, sistem pelapisan masyarakat tertutup. Dalam sistem ini, pemindahan anggota masyarakat ke lapisan yang lain baik ke atas maupun ke bawah itu tidak mungkin terjadi, kecuali ada hal-hal istimewa. Di dalam sistem yang tertutup, untuk dapat menjadi suatu lapisan dalam masyarakat adalah dengan cara adanya kelahiran. Kedua, sistem pelapisan masyarakat terbuka. Stratifikasi bersifat dinamis karena mobilitasnya sangat besar. Setiap anggota strata dapat bebas melakukan mobilitas sosial baik vertikal maupun horizontal. Di dalam sistem yang demikian ini, setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan untuk jatuh ke lapisan yang ada di bawahnya atau naik ke lapisan yang ada di atasnya. Pengertian kesamaan derajat. Kesamaan derajat adalah suatu sifat yang menghubungkan antara manusia dengan lingkungan masyarakat, umumnya timbal balik. Maksudnya, orang sebagai anggota masyarakat memiliki hak dan kewajiban bagi terhadap masyarakat maupun terhadap pemerintah dan negara. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 tentang persamaan hak. Pasal 27 ayat 1, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan juga wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa kecuali. Pasal 27 ayat 2, hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan oleh undang-undang. Pasal 29 ayat 2, kebebasan asasi untuk memeluk agama bagi penduduk yang dijamin oleh negara. Pasal 31, pertama, tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Kedua, pemerintahan mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional yang diatur oleh undang-undang. Baik, yang selanjutnya adalah pengertian dan ciri dari elit dan massa. 1. Pengertian elit. Dalam pengertian yang umum, elit itu menunjukkan sekelompok orang yang dalam masyarakat yang menempati kedudukan tertinggi. Dalam arti lebih khusus, yang dapat diartikan sekelompok orang terkemuka di bidang-bidang tertentu dan khususnya golongan kecil yang memegang kekuasaan. Istilah yang lebih umum, elit dimaksudkan kepada posisi di dalam masyarakat di puncak struktur-struktur sosial yang terpenting, yaitu posisi tinggi di dalam ekonomi, pemerintahan, aparat kemiliteran, politik, agama, pengajaran, dan pekerjaan-pekerjaan dinas. Tipe masyarakat dan sifat kebudayaan sangat menentukan watak elit. Contohnya, dalam masyarakat industri, watak elitnya berbeda sama sekali dengan elit di dalam masyarakat primitif. Di dalam suatu lapisan masyarakat, tentu ada sekelompok kecil yang mempunyai posisi kunci atau mereka yang memiliki pengaruh yang besar dalam mengambil berbagai kebijaksanaan. Mereka itu mungkin para pejabat, ulama, guru, petani kaya, pedagang kaya, pensiunan, dan lainnya lagi. Yang kedua adalah pengertian massa. Istilah massa dipergunakan untuk menunjukkan suatu pengelompokan kolektif lain yang elementer dan spontan, yang dalam beberapa hal menyerupai crowd, tapi yang secara fundamental berbeda dengannya dalam hal-hal yang lain.
Massa diwakili oleh orang-orang yang berperan serta dalam perilaku massal, sepertinya mereka yang terbangkitkan minatnya oleh beberapa peristiwa nasional, mereka yang menyebar di berbagai tempat, mereka yang tertarik pada suatu peristiwa pembunuhan sebagai diberitakan dalam pers, atau mereka yang berperan serta dalam suatu migrasi dalam arti luas. Baik, yang selanjutnya adalah ciri-ciri dari elit dan massa. Yang pertama adalah ciri-ciri elit. Ciri-ciri elit yang pertama adalah elit politik, yaitu elit yang berkuasa dalam mencapai tujuan. Yang paling berkuasa biasanya disebut elit segala elit. Yang kedua adalah elit ekonomi, militer, diplomatik, dan cendekiawan, yaitu mereka yang berkuasa atau mempunyai pengaruh dalam bidang itu. Yang ketiga, elit agama, filsuf, pendidik, dan pemuka masyarakat. Yang keempat, elit yang dapat memberikan kebutuhan psikologis seperti artis, penulis, tokoh, film, olahragawan, dan tokoh hiburan dan sebagainya. Yang kedua adalah ciri-ciri dari massa. Yang pertama, keanggotaannya berasal dari semua lapisan masyarakat atau strata sosial, meliputi orang-orang dari berbagai posisi kelas yang berbeda, dari jabatan kecakapan, tingkat kemakmuran, atau kebudayaan yang berbeda-beda. Orang bisa mengenali mereka sebagai massa, misalnya orang-orang yang sedang mengikuti suatu proses peradilan tentang pembunuhan, misalnya melalui pers. Yang kedua adalah massa merupakan kelompok yang anonim, atau lebih tepat tersusun dari individu-individu yang anonim. Yang ketiga adalah sedikit sekali interaksi atau bertukar pengalaman antara anggota-anggotanya. Secara fisik, mereka biasanya terpisah satu sama lain, serta anonim tidak mempunyai kesempatan untuk menggerombol seperti yang biasa dilakukan oleh crowd. Yang keempat, periluseli, organis, serta tidak bisa bertindak secara bulat atau sebagai suatu kesatuan seperti halnya crowd. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Lapisan masyarakat berarti jenjang status dan peranan yang relatif permanen yang terdapat di dalam sistem sosial atau dari kelompok kecil sampai masyarakat. Di dalam hal perbedaan hak, pengaruh, dan kekuasaan, pelapisan sosial bisa terjadi dengan sendirinya ataupun dengan disengaja. Menurut sifatnya, maka sistem pelapisan dalam masyarakat dapat dibedakan menjadi sistem masyarakat yang tertutup dan terbuka. Kesamaan derajat adalah suatu sifat yang menghubungkan antara manusia dengan lingkungan masyarakat umumnya ditimbal balik. Maksudnya, orang sebagai anggota masyarakat memiliki hak dan kewajiban baik terhadap masyarakat maupun terhadap pemerintah dan negara. Persamaan hak dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat dalam pasal 27 ayat 2, pasal 28, pasal 29 ayat 2, dan pasal 31 ayat I dan 2. Ada 4 pokok hak asasi dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu hak asasi pribadi, politik, ekonomi, dan budaya. Selanjutnya adalah elit. Itu adalah sekelompok orang yang dalam masyarakat menempati kedudukan tinggi seperti presiden, pendeta, biksu, dan lain-lainnya. Elit adalah suatu minoritas pribadi-pribadi yang diangkat untuk melayani suatu kolektivitas dengan cara yang bernilai sosial. Yang selanjutnya adalah massa, menunjukkan suatu pengelompokan kolektif lain yang parlementer dan spontan, yang di dalam beberapa hal menyerupai crowd, tapi secara fundamental berbeda dengannya dalam hal-hal lain. Baik, pemaparan dari kelompok kami dicukupkan sekian. Mohon maaf bila masih ada banyak kekurangan. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.